Jam 6 saya telepon lagi sampai dia kesel. Gue kesel sama gue. Siapa yang kesel? Sama Pak Prima. Pak Prima yang kesel sama gue. Tapi enggak. Kita melakukan tindakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan ke pasar finansial kita. Karena saya sudah masuk berapa. Nanti jam 4 saya telepon lagi. Sampai mana. Jam 6 saya telepon lagi sampai dia kesel. Gue kesel sama gue. Siapa yang kesel? Sama Pak Prima yang kesel sama gue. Tapi enggak. Kita melakukan tindakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan ke pasar finansial kita. Karena saya bisanya di bond, saya masuk bond. Tapi udah kelihatan tuh. Sudah masuk sebesar itu. Kalau yang global bond kapan? Sudah settle, sudah dibeli. Oh, tutupnya kapan? Market itu tutupnya kapan? Enggak, itu kan pembayarannya. Tutup transaksinya kapan? Tutup optionnya. Oh, banyak yang masuk kan? Anda kalau akan berapa kira-kira? 1,6 sampai 1,8 miliar dolar ya, gitu ya. Ya, gitu kan? 1,6 sampai 1,8 kan kira-kira targetnya. Iya. Berapa? Lebih tinggi dari yang perkiraan saya. Artinya akan masuk dolar tambahan ke sini. Itu akan memperkuat nilai tukar juga. Jadi selama kita jaga stabilitas bond itu di luar negeri lebih stabil ya Pak ya. Ini masuknya apa sih? Oh, global bond ya. Tapi kalau kepercayaan ke kita kurang, mereka nggak akan masuk. Yang tadi masuk ke rupiah berapa? 1,2 ya Pak ya? 1, berapa tadi? Berapa triliun? Yang tadi 1,3 tadi. 1,68 itu masuk ke rupiah bond asing. Nanti 2 sampai 3 yang global 2 sampai 3 miliar dolar. Itu tambahan supply dolar di pasar dalam negeri. Jadi kalau Anda pegang rupiah sekarang, yang dolar sekarang, ya jual aja lah. Nanti nggak untung loh. Untung lagi. Dolarnya bagus, tapi nggak akan lama. Kalau kita intervensi, biasanya nggak pernah main-main. Bukan intervensi, kita apa sih namanya? Pak Mento. Ketika kita menjaga stabilitas bond market, kita nggak pernah main-main. Pak Prima tuh setiap hari saya teleponin tuh, uang udah berapa, masuk, uang berapa. Pak Prima ya. Jadi, kita betul-betul serius menjaga market confidence. Pasti Anda nanya, kenapa nggak dulu? Kenapa nggak dulu, Pak? Baru ingat sekarang, kelihatannya. Nggak, ketika dulu belum perlu, sekarang merasa diperlukan, jadi kita cari segala cara yang ada di tangan kita untuk memperbaiki kepercayaan kepada pasar kita. Masuk ke APBN. Nah, ini ada berita gembira nih. Next APBN. Realisasi sampai dengan April tahun 2026. Saya pengen lihat yang paling bawah aja tuh. Defisitnya tinggal 104,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Kemarin waktu keluar di bulan Maret berapa sih? 0,93 bulan Maret. Para analis, para ekonom bilang kalau itu kan 0,9 3 bulan. Kalau pukul rata kan 0,9 kali 4, jadi defisitnya 3,6. Oke. Sekarang kalau saya pakai approach yang sama, yang mereka pakai, 0,6 itu 4 bulan. Berarti sekarang kira-kira 0,6 kali 3, 1,8. Tapi itu hitungannya nggak begitu. Kalau cara mereka begitu, itu hitungan ajaib. Kalau cara mereka, gue udah aman cara nari sekarang. Ini belum nari-nari, tapi keadaan membaik. Anda lihat di situ, keseimbangan primernya sudah surplus lagi 28 triliun dan ke depan mungkin
akan terus membaik. Kenapa? Di pendapatan negara itu tumbuhnya 13%, di mana pajak tumbuhnya 16% dan mungkin akan lebih tinggi lagi kata Pak Dirjen, mungkin mendekati 20% ya Pak ya, Pak Dirjen ya. Tapi insya Allah prima apa insya Allah? Insya Allah bimo. Bagusan mana? Kalau si prima insya Allahnya benar. Mungkin benar ya. Ya artinya kita akan usahakan ke arah sana. Ini jelas lebih bagus prospeknya dibanding tahun lalu. Ketika kita babak kedua dari Pak Bimo ya. Tahun lalu kan negatif ya pertumbuhannya pajak. Nah, minus 10,8, enggak kulir. Masih turun. Tuh lihat triwulan pertama April tahun lalu minus 10,8, sekarang 16,1 pertumbuhan, jadi lumayan lah. Terus pada saat yang bersamaan belanja pemerintah juga kita nggak kendorin. PNBP juga lumayan tumbuhnya tuh 11,8% tuh, dan itu angkanya besar, 1,3 triliun rupiah. Terus belanja negara tetap kita gendor untuk cepat. Jadi yang tadi primary surplus bukan terjadi karena belanjanya direm, tetap aja belanja cepat. Itu sampai April tumbuhnya adalah 34,3% dibanding dengan tahun lalu. Jadi ini bukan berarti nanti kita mendominasi lagi pertumbuhan ekonomi. Ini satu sisi, dari sisi pemerintah, swasta lain lagi. Anda mesti ingat kontribusi belanja pemerintah ke APBN cuma di bawah 10%. Swasta tuh ya berarti sisanya sekitar 9% lebih. Oke, kalian belanja kementerian lembaga tumbuhnya 57,9%, belanja non kementerian lembaga tumbuhnya 45,2%. Jadi kita memang ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun. Dilihat ini pendapatan negara tumbuhnya akhirnya 918,4 triliun atau tumbuh 13. Belanja negara udah 1.000 triliun, itu 34,3% dari PDB. Defisitnya 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Saya pengen tahu besok ada nggak yang nulis, berarti sepanjang tahun ini defisit sekitar 1,8. Pasti Anda nggak bilang gitu kan? Yakin. Apalagi Bloomberg Teknos pasti bilang, wah walaupun menurun pasti ada apa, ada itu. Nggak mungkin dikali 3, itu hitung yang salah. Waktu kemarin mereka hitung begitu kan semuanya. 0,9 kali 4 berarti 3,6, bahaya. Nah sekarang Anda bisa bilang nggak? Bagus sekali gitu. Nggak mungkin Anda muji pemerintah. Tapi ini data yang ada, jadi kita nggak main-main nih. Jadi saya duga sih pajak dan bea cukai, Anda lihat satu, bea cukai itu sudah tumbuh sekarang 0,6%, walaupun tumbuhnya kecil. Kalau sampai Maret kemarin kan negatif. Saya yakin ke depan akan tumbuh lebih cepat lagi, karena hasil reformasi yang kita lakukan di pajak maupun di bea cukai. Ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja Pak Bimo dan tim, juga Pak Jaka dan tim. Betul ya Pak Jaka ya? Pak Jaka nggak ada ya? Hah? Pak Jaka mana? Nih, gue tanya nih. Tempat lain. Tahun ini tumbuh berapa kira-kira pendapatan bea cukai? Tahun ini tumbuh berapa? Prediksi Anda? Gila amat lu, Pak Jaka nggak bilang segitu tadi. Angka lu beda nggak Dirjen lu? Lain kali kalau dengan Pak Jaka, lengkapin kamu dengan informasi yang perlu. Jadi kalau saya tanya, Anda bisa jawab ya. Jadi gitu. Reformasi dan restrukturisasi di pajak dan bea cukai sudah memberikan hasil yang positif. Nanti kan kita perbaiki lagi di bea cukai, IT-nya ya. Terus scanner, kita akan investasi scanner di pelabuhan-pelabuhan supaya yang run kita bukan perusahaan lain, terus bukan perusahaan lain ya.
biaya operasional, biaya cukai juga akan kita tingkatkan supaya mereka bisa kerja lebih baik. Karena udah ada. Lu gitu sama siapa? Mana? Jadi itu keadaannya. Next. Ya, ini ada saya brand. Oh, Maret sampai dengan April dibandingin nih. Tuh lihat tuh. Timbangan primer Maret 95 minus, sekarang positif 98. Terus Maret defisitnya 0,9, sekarang 0,6, jauh lebih bagus. Di atas itu kalian utama ya. Belanja kementerian lembaga kan tetap tumbuh 200 triliun tuh dari Maret ke April. Di rate-nya sama, kalau itu berarti triwulan kedua bisa 600 triliun lebih. Jadi daya dorong dari belanja pemerintah nggak akan kita kurangin. Nah lihat tuh cukai sebelumnya belum ada pertumbuhannya, hanya 67,9, sekarang udah 100,6, itu naik dari Maret ke April, naiknya 23 triliun, 33 ya, 33 triliun, 33 triliun ya, itu hampir 50%. Jadi Anda lihat nih, biaya dan cukai kerjanya membaik secara signifikan dalam 1 bulan. Depan akan lebih bagus lagi. Next. Ini pendapat negara sudah saya bilang tadi ya, pertumbuhan seperti apa, 13%, penerimaan pajak 13,7 totalnya, perpajakan pajaknya 16, biaya cukainya positif 0,6, PNBP tumbuhnya lumayan tuh 11%. Ada nggak coba balik sebelumnya? PNBP Maret banding April, Maret 112, April sudah naik ke 171, berarti PNBP-nya nambah berapa tuh? 60 triliun, 49 ya, 59 triliun, berarti hampir 50% juga. Jadi kinerjanya amat baik.